Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada saat pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa untuk mengawali mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu dalam hidup kami. Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami bisa bangun pagi, menghirup udara yang segar, dan menikmati firman-Mu. Biarlah firman-Mu selalu menyegarkan hidup dan hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ketiga. Jadikanlah Yesus batu penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu, yang murni, dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Sesungguhnya, ayat yang ke-6, aku meletakkan di Sion batu yang terpilih, batu penjuru yang mahal. Siapa yang percaya tidak dipermalukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan menjelaskan tentang apa sih batu penjuru itu. Nah, batu penjuru itu adalah sebuah pondasi atau batu pertama yang diletakkan dalam suatu bangunan. Dan biasanya itu ditaruh di pojokan gitu ya, di pojok bangunan. Nah, batu ini adalah batu yang kokoh, batu yang paling kuat, dan dijadikan senter atau pusat sebuah bangunan. Jadi saat membangun, batu penjuru ini dijadikan panduan. Ini miringnya ke sini, ini ke atasnya seperti berapa kali seperti itu. Supaya arahnya pembangunan itu tidak menyimpang, tidak miring. Ya, jadi ada senternya, ada pusatnya, yaitu batu penjuru yang sudah ditata, diletakkan di pojok sebuah bangunan. Gitu ya. Nah, Yesus digambarkan sebagai batu penjuru, center, fokus, panduan di dalam hidup. Nah, keadaan atau situasi dunia ini, bahkan situasi dalam kehidupan kita, kadang-kadang membuat kita mulai menyimpang gitu ya dari sebuah kebenaran. Tuhan ingin setiap hari kita menjadikan Dia sebagai batu penjuru yang selalu kita pandang, yang selalu kita lihat, dan kita jadikan panduan serta tolok ukur. Dia tahu bahwa kita tidak bisa sendiri dalam dunia yang luas ini, dunia yang fana, dan dunia yang jahat ini. Dia mau kita selalu memandangnya. Saat dunia menawarkan dan menarik kita untuk melakukan hal yang seperti di atas di dalam ayat 1. Dunia menawarkan kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Itu sudah hal yang biasa, sesuatu yang dianggap lumrah di dunia ini. Itu biasa saja. Tetapi Yesus yang menjadi panduan, yang menjadi batu penjuru kita mengatakan, itu semua buanglah. Buanglah. Padahal hal itu menjadi hal yang biasa, tetapi Tuhan katakan, buanglah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat pagi hari kita renungkan, saya akan memberikan contoh ya, tentang batu penjuru dan batu sandungan. Suatu saat, misalnya nih, tiba-tiba kita ditawarin uang yang sangat banyak jumlahnya. Tapi kita harus melakukan korupsi misalnya. Korupsi di dalam perusahaan. Nah, apa keputusan kita? Menjadikan Yesus batu penjuru
atau menjadikan dia batu sandungan? Kalau kita menjadikan dia batu penjuru, kita akan mengatakan, oh ya, ini tidak boleh. Yesus bilang, firman Tuhan katakan, seperti itu ya, ada panduannya, ada senternya, ada fokusnya. Tapi kalau kita menjadikan dia batu sandungan, aduh, uang sebanyak ini, ya, Yesus ini kok membuat hati saya gelisah, gitu ya. Yesus ini kok menjadikan aku penghalang aku mendapatkan uang sebesar itu. Udahlah, Yesus aku sisihkan, firman-Nya aku matikan dikit-dikit gitu ya. Aku lebih memilih korupsi aja deh. Itu contohnya. Nah itu kita sudah jadikan Yesus sebagai batu sandungan dalam hati kita. Bukan jadi batu penjuru. Seperti halnya contohnya lagi yang murni di dalam Alkitab ya. Saat Yesus lahir, para majus menjadikan Yesus batu panduan, batu penjuru. Mereka datang untuk menyembah. Mereka mencari-cari di mana Yesus ada untuk menyembah. Dia mau jadikan Yesus center, di mana dia ada, dia mau menyembah. Tapi perhatikan, dengan Herodes, sama-sama mencari. Tapi Yesus menjadi batu sandungan buat Herodes. Karena apa? Dia merasa nanti tersaingi nih kalau ada Yesus. Kalau Yesus datang, aku ini akan tergusur jadi raja dan lain sebagainya. Dia tersandung dengan datangnya atau karena kelahirannya Yesus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pilihan ada di tangan kita. Menjadikan Yesus batu sandungan atau menjadikan dia jadi panduan atau menjadi batu penjuru yang selalu meluruskan kita. Saat kita sudah berbelok, kita datang kepada dia, minta ampun ya Tuhan, aku mau menjadi baik, aku mau menjadi orang yang berpandu kepada Kristus. Aku mau menjadi orang yang menjadikan Yesus center, fokus, dan batu penjuruku. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita sama-sama belajar dalam mengambil keputusan, dalam bersikap, dalam apapun juga, menjadikan Yesus menjadi batu penjuru kita, panduan kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami bila selama ini barangkali kami sudah menjadikan Engkau batu sandungan dalam hidup kami. Seringkali kami menyingkirkan, menyisihkan firman-Mu supaya kami meraih keinginan kami. Tapi saat pagi hari ini Tuhan, kami rindu menjadikan Engkau batu penjuru kami. Menjadi panduan bagi hidup kami. Menjadi center dan fokus hidup kami. Sehingga hidup kami tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.